Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Puspita Giana. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Malang. Saya akan menjelaskan tentang aksi nyata di sekolah saya dalam modul 1.4. Atas kunjungan panjenengan sedaya, dan kami senang sekali pada kegiatan ini bisa banyak yang hadir. Sebelumnya saya sampaikan dulu susunan acara pada kegiatan ini, yaitu pertama pembukaan, kedua nanti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan doa, dan selanjutnya sambutan dari Ketua MJBK, kemudian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian baru kita melanjutkan ke acara inti, berbagi ilmu kita di sini, dan selanjutnya adalah presentasi dari lembaga Esensia Kreativa, dan selanjutnya ada acara lain-lain, dan terakhir penutupan. Baiklah, saya lanjutkan. Kita buka acara ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya mohon izin untuk dilakukan doa pembukaannya. Saya mohon izin. Baiklah, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami di sini guru-guru BK Semarang Kota mengadakan kegiatan, dan ya Allah kami mohon agar kegiatan kami ada manfaatnya, terutama buat kami sendiri, buat siswa sendiri, buat siswa-siswa kami, dan juga buat MJBK Kota Malang. Dan ya Allah, tolonglah agar kami berjalan pada jalan yang lurus. Tolong ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang yang telah Engkau beri nikmat karunia, bukan jalan orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Indonesia kebangsaanku.
sekolah Bapak Dr. Anasir Wahyudi MPD untuk memberi kata sambutan. Kepada Bapak Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang beragama muslim, selamat pagi. Yang saya hormati Ketua FKNP BK dan yang saya hormati yaitu Bapak Ibu dari berbagai sekolah guru BK se-Malang Raya. Marilah kita salam mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT karena pagi hari ini Bapak Ibu bisa hadir di ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat tanpa suatu kurang apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, kenalkan nama saya Wahyudi karena saya baru tatap muka ke panjenengan ini baru kali ini, mungkin gitu ya. Karena saya tahu kalau saya itu pembinanya kepala sekolah di bidang studinya adalah PAI sama sejarah. Tapi di sini Bu Anis ya? Oh, Bu Husnul ya. Ya, paling tidak saya pilih Bu Husnul ya. Tadi saya mau telepon Bu Anis, apa benar sih Bu Anis? Kalau saya ingat itu Bu Anis bahasa Inggris sama apa gitu ya. Ya, Bu Husnul ya. Bapak Ibu, selamat datang di SMA 1 Malang. Dan kondisinya seperti ini, SMA 1 Malang mungkin ruangan ini ruangan multimedia karena ada ruang yang masih dipakai kegiatan anak-anak sehingga ditempatkan di sini. Untuk NBB BK ini dari tahun ke tahun ya, memang permasalahan sekolah itu semakin banyak. Apa betul Bapak Ibu ya? Begitu ya? Semakin hari kok tambah banyak. Karena pemikiran yang di luar sana enaknya jadi guru BK, banyak duduk-duduk. Tapi sebenarnya saya tahu sendiri BK ini, wah banyak pekerjaan yang tangannya. Khususnya yang negeri ini, yang swasta juga ada ya. Khususnya yang negeri, apalagi kalau misalnya dulu Bapak Ibu masuk ke tubuh, itu kan masa lalu, ya masa lalu. Anaknya pintar, status ekonominya bagus-bagus. Ya. Sekarang, coba di tubuh SMA 134, zonasinya dekat-dekat kantor-kantoran, depan balai kota, DPRD, stasiun, sini mana kantor apa itu? Daminia, sebelah. Zonasinya Bapak Ibu SMA 1 kemarin berbeda itu 1,3 terjauh. Di sana yang masuk mulai dari Jodipan sama 134 ya, Juanda, Polean dan lain-lain. Bukan sama pojokan, mereka tidak. Cuma kan budaya sekolah ini agak terserap juga karakter yang dibangun awal. Mungkin bagi guru BK sama atau tidak saya tidak tahu ya di sekolah panjenengan. Anak-anak itu besok itu yang saya jajan sak besok itu sudah terbiasa. Betul apa enggak ini? Loh, ini kan juga dulu kan itu tugasnya guru PPKN agama BK. Belum lagi masalah-masalah teknologi, kalau nggak difilter ini cepat beredar. Setelah begini saya juga ngawal tapi mohon difilter kegiatan karena ada sekolah yang ketika ini kan tadi kan kegiatan tengah semester. Sambutan dari Ibu kita, Ibu Diana sebagai Ketua MGBK. Monggo Bapak Ibu, monggo Ibu Ketua MGBK untuk memberikan sambutan. Terima kasih banyak Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa berkumpul bersama dalam kegiatan MGBK, pertemuan MGBK yang kelima. Alhamdulillah melihat antusias Bapak Ibu dengan daftar kehadirannya itu
diapresiasi oleh Ibu Pembina, Bu Gusnul. Wow, luar biasa Bu Diana, hebat begitu, dalam artian pesertanya terus banyak gitu ya, terus berbagi ilmu, terus saling sharing ilmu, begitu pesannya Ibu. Ini sudah saya sampaikan. Terima kasih sudah meluangkan waktu dari kesibukan di sekolah tetap hadir untuk kegiatan MGBK pada hari ini. Harapan saya hal semacam ini yang baik, yang sudah baik ini terus kita tingkatkan menjadi lebih baik. Entah pertemuan secara online atau pertemuan secara offline langsung seperti ini begitu. Karena kenapa kok Bu ada pertemuan online? Saya sampaikan lagi, memfasilitasi teman-teman yang ada di sekolah yang tidak bisa keluar atau mengikuti MGBK. Karena ada beberapa sekolah itu yang memang dibatasi pesertanya hanya 2 untuk bisa mengikuti kegiatan MGBK, sehingga yang sisanya bagaimana supaya mereka bisa mendapatkan sertifikat, yaitu kita fasilitasi dengan pertemuan online gitu. Jadi seandainya di grup monggo ini secara online bergabunglah walaupun hanya menggunakan handphone, karena sekarang semua handphone sudah canggih, bisa digunakan segala macam begitu ya. Kita mau dimanapun bisa, online dari manapun bisa, selama ada paketan. Kalau nggak ada paketannya kan atau wifi-nya kan nggak bisa ya Bu ya, begitu. Karena ada yang di jalan alasannya saya nggak ada paketan Bu. Nah ini balas WA-nya pakai apa? Kadang seperti itu. Nah, jadi terima kasih. Nanti bisa disampaikan di teman-teman di sekolah bahwa mereka nanti bisa mendapatkan E-sertifikat. Mohon maaf saya garis bawahi E-sertifikat, jadi bukan sertifikat fisik, karena sekarang sistemnya sudah elektronik ya. Nanti bisa mudah Bapak Ibu upload entah untuk keperluan apapun begitu. Itu tujuannya menunjukkan bahwa kinerja Anda dengan sesama teman BK, berbagi ilmunya dengan teman BK itu ada, pasti itu akan dipertanyakan. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, yang belum masuk di anggota SIM PKB bisa segera registrasi. Panduannya sebelum nanti saya memasukkan Bapak Ibu ke dalam link SIM PKB sebagai anggota MGBK SMA Kota, bisa memenuhi syarat-syarat dari panduan tersebut, bisa minta ke Bu Iza Semanala. Itu akan mengirim file yang dari Jakdin, apa aja sih syaratnya bagi guru-guru baru ini ya. Nah itu karena apapun itu komunitas itu suatu saat penting bagi kita gitu. Suatu saat komunitas itu yang akan menunjang kinerja kita, yang akan menunjang segalanya. Nanti dari kinerja, pekerjaan sampai rezeki nanti akan menyusul dari komunitas tersebut. Sehingga segera urus itu supaya bisa bergabung di SIM PKB. Kalau sudah registrasi, Bu Diana saya tinggal memasukkan saja Bapak Ibu ke link komunitas yang ada di SIM PKB begitu. Bisa dicek yang sudah punya, di linknya sudah resmi atas nama saya dan sudah digantikan, sehingga saya bisa memasukkan Bapak Ibu. Monggo, ini kedok tular ya, tolong disampaikan ke teman-temannya yang ada di sekolah yang belum masuk di komunitasnya kita begitu. Itu sangat penting Bapak Ibu, karena apapun itu nanti ke depannya kita tidak tahu ya aturan-aturan pemerintah seperti apa. Pasti setiap orang ingin sesuatu yang lebih baik dari karirnya gitu. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah berbagi ilmu. Nah, ini ya. Monggo bagi Bapak Ibu yang mau memberikan ilmu bisa ke depan, mau membagi ilmunya, dan kami siap menerima ilmunya. Siapa Bu yang memberikan? Tapi saya ini mau minta tolong siapa? Teman-teman saya di sana semua. Monggo Bapak Ibu, Ibu PPL bisa Mbak? Bapak, Ibu PPG mungkin bisa Bu Diana? Saya minta tolong untuk menjalankan laptop. Ya, monggo.
Alhamdulillah ini dari SMA 1 kami dapat mahasiswa P3. Guru hebat, mari kita nyanyikan. Kalau kau guru hebat, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya mau menyampaikan aksi nyata saya tentang budaya positif, saya akan menyampaikan rancangan tindakan aksi nyata saya sebelumnya. Ini fasilitator saya yaitu Ibu Endang Murtiningsih dan pengajar praktek saya Bapak Yogi Sukartono. Dan ini rancangan tindakan untuk tabel rancangan aksi nyata saya. Ini penerapan budaya positif saya yang ada di sekolah. Yaitu yang pertama ini latar belakangnya, yaitu kenapa sih sampai ada rancangan aksi nyata saya tuh. Latar belakangnya pertama, sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satu cara yaitu dengan membangun budaya positif. Yang ketiga, budaya positif di sekolah dapat dibangun dan dibentuk dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama antara guru dan murid, maka semua akan mengupayakan untuk menjalankannya sebagai langkah awal membangun budaya positif sekolah. Dan dengan penerapan segitiga restitusi dapat membimbing ke arah disiplin positif agar menjadi murid merdeka. Itu latar belakang yang melatar belakangi saya melakukan aksi nyata ini. Selanjutnya yaitu tujuannya yang pertama meningkatkan keberanian rasa percaya diri murid untuk mengemukakan pendapat mengenai gambaran kelas yang diinginkan. Yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Yang ketiga, menumbuhkan budaya positif. Yang keempat, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kelima, menumbuhkan budi pekerti yang baik, yaitu tanggung jawab, disiplin, dan komitmen. Yang terakhir, mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan. Kemudian tolak ukurnya yaitu terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid. Kemudian murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ini lini masanya yaitu berkolaborasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, berkoordinasi dengan para wakil kepala sekolah. Yang ketiga, melakukan diseminasi konsep inti budaya positif. Yang keempat, menyusun keyakinan kelas. Yang kelima, hasil keyakinan kelas ditempel di kelas masing-masing, gitu ya. Dan yang terakhir yaitu dukungan. Dukungan yang pertama yaitu dari kepala sekolah, yang kedua dari wakil kepala sekolah, rekan sejawat, murid, guru BK, dan bendahara. Karena kita butuh untuk pembelian perlengkapan membuat keyakinan kelas. Dan terima kasih, itu rancangan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Selanjutnya saya akan menyampaikan aksi nyata saya untuk budaya positif. Baik, terima kasih teman-teman. Saya selanjutnya akan menjelaskan tentang budaya positif yang ada di sekolah saya ya. Nah, ini budaya positif atau ekosistem positif yang ada di sekolah itu kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani atau dalam hakikatnya sama
kewajibannya dengan seseorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya menuntun tumbuh padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanam, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Itu kutipan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu seperti seorang petani dalam menanam tanaman padi. Ini sih kerja kelompok bareng teman-teman itu banyak proyek. Oke, mengerjakan proyek dengan teman-teman secara berkelompok. Baik, gimana Pak Bayu budaya positifnya, Diman? Terus kemudian ini 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ada perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol, terus kemudian arti disiplin dan juga motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi itu sendiri. Terus kemudian lanjut perubahan paradigma, kegiatan kepala tangan, ada A dan B gitu ya. A itu diri kita, B teman kita gitu ya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Pasti apa yang terjadi kira-kira teman-teman kan kita punya rahasia sendiri ya, apa masalah tersebut bisa kita share ke orang lain atau tidak. Itu contoh seperti di BK gitu, ada permasalahan siswa yang bisa kita up dan yang tidak bisa kita up begitu. Tapi yang kita up itu yang mana? Yang permasalahannya berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan sekolah, berhubungan dengan orang tua. Mungkin kita wajib meng-up, tetapi jika masalah pribadi siswa tersebut lebih baik kita genggam erat, tidak kita buka. Seperti itu kalau di bimbingan konseling teman-teman. Ini perubahan paradigma, teori kontrol, ilusi kontrol atau miskonsepsi gitu ya. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya di sini ada perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Ya, stimulus respon contohnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya dalam stimulus respon. Teorinya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, gitu ya. Kemudian stimulus lagi, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teorinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus lagi, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teorinya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus, mode berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang-menang. Yaitu perubahan paradigma stimulus respon dalam teori kontrol. Apakah makna disiplin? Ini ya, berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia.
Teori motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasi eksternal ya. Terus kemudian apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, gitu ya, motivasinya. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, itu masih motivasi eksternal. Dan untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita, itu motivasi internal atau tujuan disiplin positifnya. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi saya akan menjadi orang dengan seseorang yang saya akan juga melakukan seperti orang tersebut. Kemudian ini merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kadang-kadang kalau siswa merasa bahwa merdeka sekali, padahal tidak. Ya, mereka juga harus bisa memerintah diri mereka sendiri untuk melakukan budaya positif. Ya, ini budaya positif, ada lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Gitu ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Ya, ini keyakinan kelas. Ini nanti kita bahas, kita buat diskusi ya teman-teman. Terus kemudian pertanyaan saja, seperti apa sih kesepakatan kelas gitu. Nah, ini ya peraturan atau keyakinan kelas. Nah, ini ya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelas merupakan tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu merupakan kesehatan ya. Terus bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran. Terus kemudian gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor, itu menunjukkan keselamatan atau keamanan. Oke, selanjutnya saya minta tolong teman-teman untuk bisa memandu di atas, saya tak bisa dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan gitu ya. Terus restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan gitu ya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri gitu. Terus kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oh tadi ya yang kata Bapak tadi. Oke, baik, lanjut. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Jika ada segala sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu memang harus terjadi, gitu ya. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, konsekuensinya anak menghargai disiplin, gitu ya. Terus kemudian paksaan jadi stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk menjadi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, di situ anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara.
Saya lanjut. Ini kebutuhan dasar manusia, saya yakin Bapak Ibu paham. Cinta kasih, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Monggo, lanjut aja. Ini saya skip. Baik, diskusi. Nah, ini dimana posisi Anda sebelum mengenal disiplin positif begitu ya. Sebelum menjadi guru BK gitu ya, selama guru BK di mana sih gitu ya. Saya tidak akan diskusi, tetapi saya akan memberikan sticky note gitu ya. Tetapi pertanyaannya pun akan saya berikan. Tulislah di sini gitu ya. Nanti setelah ditulis, tulis nama, kemudian tempel di papan kaca gitu ya. Paling tidak ini adalah sharing dan bisa untuk pembelajaran bagi teman-teman yang lainnya. Nanti mau difoto pun juga monggo silakan. Tidak perlu panjang-panjang deh gitu ya. Secukupnya saya bergeser untuk sedikitnya. Monggo. Ada Dani, Masya Allah, saya kok kaget juga. Oke, wow, hebat Pak sebagai manajer. Oke, terima kasih Bu. Baik, ada lagi? Ayo. Wah, terima kasih. Tidak ada salah benar loh ya teman-teman. Pokoknya apa yang ada begitu ya, sesuai dengan ajaran semua. Wow, luar biasa Bapak Ibu ini semua ya. Wah, harusnya Bapak Ibu semua ini sudah bisa jadi guru penggerak semua ini. Jawabannya sudah luar biasa sekali gitu, oke. Baik, terima kasih teman-teman. Setelah kita diskusi kelompok tentang segitiga restitusi dengan permasalahan tadi ya, terima kasih teman-teman. Oh, ternyata lucu dengan permasalahan yang akhirnya siapa jadi guru, siapa jadi siswa, bagaimana pemecahannya di kelas. Jadi intinya segitiga restitusi itu menunjukkan bahwa penyelesaian masalah itu bisa dilakukan semua guru di kelas. Jadi semisal guru ada siswa bermasalah saat itu sering pergi ke toilet siswanya, misalnya seperti itu, guru tersebut dapat membantu merestitusi siswa tersebut untuk merubah perilakunya siswa tersebut saat itu, bagaimana caranya supaya dia tidak sering ke toilet. Seandainya dari permasalahan tersebut siswa tidak ada perubahan, berarti baru diserahkan ke guru bimbingan konseling. Tujuannya seperti itu ya teman-teman ya. Paling tidak kita sebagai teman BK sudah terbantu gitu ya dengan adanya segitiga restitusi ini jika diterapkan oleh semua guru gitu ya. Ini ciri-ciri restitusi ya teman-teman. Sebetulnya yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan gitu ya. Terus kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, dan restitusi fokus pada karakter bukan tindakan.
restitusi fokus pada solusi yang tadi sudah kita kelompokkan bersama ya teman-teman. Terus kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, begitu ya. Jadi untuk ciri-ciri dari restitusi. Selanjutnya yaitu intervensi. Gitu ya. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dengan cara non konfrontatif gitu ya. Yang pertama yaitu apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Terus kemudian yang kedua, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Yang ketiga, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Berikutnya, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Gitu ya. Terus selanjutnya, apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Kesepakatannya apa? Gitu. Terus kemudian sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Gitu. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Gitu. Seperti yang Pak Heri sampaikan tadi ya. Saat ini kamu bisa berbuat apa? Gitu ya. Sampai ke depannya. Terus apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Berikutnya, apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Apa keyakinan kita? Ya, kita kembali nanti apa keyakinan kita? Seperti itu. Begitu sangat luar biasa teman-teman, hebat sekali tadi sudah mempraktekkan ini. Selanjutnya, lanjut. Terima kasih. Mungkin sampai sini teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif dan kita bisa sharing bersama dalam kegiatan budaya positif ini. Terima kasih. Kita bisa saling menerapkan. Yuk, jangan pernah takut gitu ya untuk ikut guru penggerak gitu ya. Kita harus sama-sama bergerak. Yuk daftar yuk di tahap selanjutnya buat teman-teman. Jadi seperti tadi yang dulu kayaknya nggak mungkin deh Bu saya ikut guru penggerak karena sepertinya tugasnya berat. Nggak berat kok kalau dijalani gitu ya. Jadi saya sama-sama saling memotivasi, sama-sama mengajak teman-teman guru BK. Yuk kita sama-sama bergerak merubah menjadi lebih baik untuk diri kita, mencari ilmu yang lebih baik dan di mana ilmu kita bisa kita salurkan ke teman rekan sejawat seperti hari ini, ke lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat sekitar. Jadi apapun itu dengan guru penggerak kita pasti mau dan mau pasti bergerak begitu dan pasti untuk membagikan ilmu kita ke teman-teman atau ke orang lain begitu. Terima kasih untuk hari ini dan terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih semua teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau secara umumnya adalah Oh iya, kenalan. ya kalau semuanya pasti mau secepatnya menjadi Indonesia Raya. Nah itu sudah menjadi hal yang wajib untuk di awal sebelum memulai pembelajaran. Wow, luar biasa untuk budaya positifnya. Wah, ini tuh bisa ditularkan ternyata ya, ada Asmaul Husna Indonesia Raya, di mana anak-anak sudah meninggalkan lagu Indonesia Raya itu lama sekali. Upacara aja yang nyanyi juga bukan mereka. Karena tidak hanya hari besar, hari kemerdekaan begitu. Nah itu sangat-sangat luar biasa. Itu bisa dicontoh. Dan nanti kita bisa sharing bareng ya teman-teman, apa aja sih yang ada di budaya positif yang ada di sekolah saya ini, gimana Pak? Jadi, kalau saya masih ada di sana. Bapak Ibu, inklusif kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini masih teori kontrol Bapak Ibu ya, miskonsepsi. Satu pemahaman yang mungkin itu ada miskonsepsi.
tetapi membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter menurut kita yang kita alami selama ini sudah benar atau salah. Ada orang yang siap secara mental, ada yang tidak, ada anak yang rapuh, ada anak yang keluarganya baik-baik, ada anak yang tumbuh kembang memang dikondisikan sudah siap fight sejak kecil, sehingga membuat orang itu bukan hanya murid sebenarnya, itu merasa bersalah itu tidak selamanya baik. Alangkah baiknya jika anak dibuat sadar akan apa yang dia lakukan. Itu nanti ada teorinya di segitiga restitusi. Terus satu Bapak Ibu masuk ke Diana nanti dibahas untuk kita Bapak Ibu segitiga restitusi itu di guru penggerak kenapa diberikan ke semua guru mata pelajaran termasuk fisika kimia. Segitiga restitusi itu satu model konseling yang paling sederhana. Kalau kita ingat dulu waktu kuliah, setiap anak bermasalah ada penanganan awal bukan hanya oleh guru BK. Ya kan, kita ingat bahwa masalah itu tidak harus langsung ke BK, tapi ada penanganan awal yang dilakukan oleh tenaga pendidikan, bapak ibu guru, mampel, dan di situ restitusi bisa masuk dan berarti semakin membantu kita BK. Jadi ketika ada permasalahan ketika pembelajaran, ketika di sekolah, guru langsung bisa menyelesaikan. Kalau sudah selesai ya sudah, kalau tidak berarti bisa bekerjasama dengan kita. Itu untuk restitusinya kalau dari itu. Baik, terima kasih. Wow, luar biasa. Padahal nanti awal sampai akhir nanti ya, menurut Pak Heri. Luar biasa betul teman-teman. Jadi dalam segi